Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi asyara, utawi hadis yang ke-11. Dan rasa sudah 11. An Abi Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihalatihi radhiyallahu anhu. Qala dawu sinten Ali. Qala dawu sepati Muhammad bin Hasan. Hafidhu ngapalne utawa jaga sapa ingsun min Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijaga oleh Nabi tak ninggal sapa sira ing perkara yuri buka kang mamangake apa mak kang mamang apa maka ing sira ilama mongko maring perkara la yuri buka kang ora mamang apa maka ing sira. Rawahu riwayatake hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Nasa'i. Wa qala sapa At-Tirmidzi hadisul hadis hasanun hasan sahihun kang sahih. Jadi inti hadis ini bahwa Kanjeng Nabi niku menyuruh umatnya kita untuk meninggalkan sesuatu yang ragu terhadap sesuatu yang tidak ragu. Nah, ragu itu adalah pekerjaan hati. Ragu itu 50-50 ragu. Jadi saya mau berangkat, antara berangkat dan tidak berangkat itu 50% itu berarti ragu. Kalau zon itu 25% itu zon itu menyangka. Zon itu misalkan bisa berlaku diperbolehkan pada saat mandi besar misalkan. Pada saat mandi besar kok banyune sithik atau meskipun banyu akeh tidak apa-apa. Saat mandi sebelum kita selesai kita harus zon dulu. Wis terbasuh semua, selesai sudah. Itu zon. 25% itu masuk zon. Tapi kalau syak ini ragu itu 50-50. Dan 50-50 aja suruh meninggalkan mereka Nabi. Apalagi zon. Maka kadang-kadang kita itu zon aja dituruti. Terus tanggane kapati pegawai duitnya akeh. Terus ane kuyul. Diikuti. Padahal cuma zon itu 25% loh. Wong yang 50-50 aja suruh meninggalkan apalagi cuma zon. Maka suudzon itu tidak boleh. Wong syak aja harus ditinggalkan apalagi suudzon. Jangan diikuti. Betul. Dari husnudzon kan 35%, nah beda lagi. Husnudzon itu kan nonton akhirnya al-mukmin yang turun dari iktidar. Orang mukmin itu kalau melihat sesama mukmin itu dengan pandangan-pandangan iktidar. Iktidar itu persahabatan alasan. Kok kalau di rong 2 Jumat ya Pak Anwar? Mungkin sibuk, mungkin keturun. Dan berarti kan itu alasan-alasan. Harus gelem roti pandai itu berarti kan suudzon. Tapi kalau tidak alasan-alasan yang baik itulah kita bersama mungkin pandangan positif itu yang itulah yang dinamakan husnudzon. Jadi harus dibedakan. Lek suudzon tidak boleh, husnudzon itu yang dianjurkan. Karena dengan husnudzon itu nanti tidak ada iri, tidak ada permusuhan. Awal mula permusuhan itu ya menyangka sehingga tidak gimana. Nah ini harus. Makanya pekerjaan Nabi ini jelasnya rada angel tapi dirosok sendiri. Dirosok ini yang bagian. Jadi perkara sing ragu tinggal. Kira-kira katanya apa? Nah kecuali perkara wajib. Wah, saya tuh mau jamaah di masjid ragu. Jamaah kok ragu? Itu mesti api.
Perkara sing mesti apik, wajib sunah gak usah ragu bukan. Jadi perkara sing mubah, perkara sing kaitannya dengan prediksi-prediksi masa depan, ragu itu tinggal mau. Pilih yang yakin, pilih yang yakin. Ada kebaikan, roti berkata berangkat nggak ya berangkat? Ya berangkat dong itu kebaikan. Kok pakai alasan ragu pelotan, makanya minggu kemarin tidak berangkat karena syak. Karena itu hadis menarik itu, repot kalau ada seperti itu. Jangan dibikin alasan. Kalau udah kebaikan, kalau udah ibadah ya ragu nggak ragu berangkat. Karena itu wasawi sih syaitannya harus kita bedakan. Jadi Imam Ghazali itu setiap saat, setiap waktu, setiap manusia itu ada tarik menarik antara jundul malak sama jundul syaitan. Jundul itu tentara yang berupa malaikat dan tentara yang berupa setan. Jadi setiap kali akan melakukan kebaikan itu pasti tentara setan itu gandoli. Kau usah sawang sampai nak awal ini, kau usah mengantuk. Kalau terus malah kan awal tak punya nantinya. Nah itu jadi tarik menarik. Kemudian kalau dia berangkat melakukan kebaikan berarti malaikat yang menarik. Jadi kemudian enggak jadi dia setan. Makanya kita nggak tahu kebaikan senangannya KLA ini harus pocong nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, saya tambah ini aja sedikit, maka saya tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani asyara, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah, dari saking Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Abu Hurairah, qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis jamak. Min husni islamil mar'i, termasuk tanda-tanda dari baiknya Islam seseorang. Tarkulu ta'i oleh ninggal mar'i ma ing perkara layak lihi kang ora baik apa ma hi ing mar'i. Maksudnya ini Rawal yang hadis apa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, oleh bulan dengan Tirmidzi. Jadi kanjeng Nabi dawuh termasuk ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu Islamnya dikatakan baik, yaitu meninggalkan segala sesuatu sing gak ono faedahe. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi ciri-ciri wong Islami api itu segala sesuatu yang dilakukan itu ono manfaatnya. Gak muspro. Sembuhkan bahwa diri, kanggo dulur-dulur, kanggo keluarga, kanggo kerja, pokoknya manfaat. Itu ciri-ciri. Jadi waktu itu nggak ada terbuang yang percuma, nggak ada sesuatu yang dilakukan tanpa ada manfaat sama sekali. Nah, di sini dijelaskan salah satu mengisi orang yang berakal sedoyak-doyaknya menghabiskan waktu itu dalam 3. Alam ila bitalatin tazudu limakan siji kanggo sangu hari akhir. Itu semua sing urusane sangu hari akhir itu manfaati. Nah, kadang-kadang urusan dunia bisa akhir bisa. Termasuk mengawe ngarit yang ngarit. Ngarit aku niat boleh paisa. Iya itu sangu akhirat. Aku boleh ngarit didol misalkan akhir semangan, mangan akhir ibadah. Itu kan pokok. Semua urusan ini untuk akhirat. Enggak terus untuk duit, wae sedekah nang masjid ning boten. Oh digawe mangan, akhir mangan tuan salat ya kuwi akhirat kan ngoten sami mawon. Sama aja. Wa mu'natun lil ma'asin, dan mu'nat itu ragam untuk hidup. Jadi bersedekah, kemudian memberikan nafkah anak istri, itu masuk dalam manfaat semua. Apapun yang dilakukan itu, asal jalannya juga halal. Jadi yang penting yang ketiga ini, walad datin fi ghairi muharramin. Ini bagus, api. Bersenang-senang terhadap sesuatu yang tidak diharamkan. Ono napati ono. Termasuk ini mengisi waktu yang baik.
senengane dolanan kula sampai digolong. Ini enggak apa-apa, kok seneng. Kan enggak haram kecuali makan daging kula, itu malah haram. Ada kudulinan, yang penting senang kan, bersenang-senang dengan sesuatu yang tidak diharamkan, itu tidak apa-apa. Malam semalam bersenang-senang dengan istri, malah bagus. Itu untuk ganjaran. Daripada bujuni tonggo kan, dosa, bujuni pilih ganjaran. Nah, bersenang-senang dengan jadi dipaksa senang. Awalnya dipaksa suwi senang. Nah, jadi kenapa orang itu, kenapa bersenang-senang di hari Muharram ini? Perkara yang diharamkan itu suatu kebaikan. Karena begini loh, di dalam agama itu ekonomi fikihnya gini. Melaksanakan perintah Allah itu dapat pahala. Meninggalkan larangan Allah itu juga dapat pahala. Kan takwa itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Awake dhewe longgone kene iku wiritane jelas pahala. Enggak usah wiritan pun ya, kita juga meninggalkan zina, meninggalkan mabukan. Logikanya sebenarnya juga dapat pahala. Makanya senang-senang ngopi, Quran, ngobrol ngalung itu dapat pahala. Bandingannya kok lek awake dhewe timbang zina, nek perakatan, mabuk. Maka orang yang membuat kasusnya itu orang yang bersenang-senang dalam perkara haram. Itu karena tidak tahu cara bersenang-senang dan perkara mubah, sehingga dia dapat dosa. Lho kok bersenang-senang nih? Kadang di nyuwun saya wong sing senengane ketemu kanca ngopi jegagan itu wis luar biasa, itu syukurlah seperti itu. Kesenangannya hanya perkara mubah. Ada senengane perkara-perkara haram, ning donya ya seneng, kadang duit entek seneng, ning akhirat luwih seneng iku. Ada dolanan ulo, dolanan PT, kok gak gitu, itu gak apa-apa. Aku kan seneng-seneng perkara mubah itu sih dianjurkan, dibolehkan maksud saya itu. Apakah itu yakni ono faedahnya? Faedahnya apa? Meninggalkan perkara yang haram. Meninggalkan perkara yang haram. Jadi kalau faedah ya mau melakukan perkara haram juga ono faedahnya. Justru banyak mudarat. Nah, ciri-ciri Islam, orang itu Islam yang baik, segala sesuatu diarahkan kepada hal yang positif. Mulai dari pikiran, yang positif, perlakuan apapun itu harus yang positif. Nggak harus kita memberi yang luar biasa kepada tetangga sama, tidak harus banyak sesuai kemampuan. Kadar kemampuan kita seperti apa? Kemampuan ini, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.